Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang bagaimana sikap hati kita saat menantikan sebuah harapan. Apa sih itu harapan? Harapan itu sebagai bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang kita inginkan, yang akan kita dapatkan, atau suatu kejadian yang akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Atau dengan kata lain, harapan adalah keinginan agar dapat terjadi atau agar kita mendapatkan sesuatu. Dan dapat dipastikan setiap kita pasti punya harapan. Harapan untuk keluarga kita, harapan untuk anak kita, harapan untuk pekerjaan kita, harapan untuk pasangan hidup kita. Karena harapan itu yang akan menjadikan semangat di dalam hidup kita. Tentunya harapan harus disertai dengan usaha juga kerja keras. Walaupun tidak dipungkiri, bukan hal yang mudah ketika kita ingin mencapai harapan tersebut. Pastinya akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menantikan harapan itu? Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita itu berbicara tentang sikap hati dan respon kita pada suatu pengharapan. Sukacita adalah sebuah perasaan, kesenangan dan kebahagiaan. Sukacita adalah kebahagiaan yang sangat mendalam yang kita rasakan sewaktu mendapatkan sesuatu. Nah, ketika kita tetap bersukacita dalam pengharapan, maka kita akan merasakan kebahagiaan sekalipun pengharapan itu belum kita dapatkan. Sukacita itu pemberian dari Tuhan. Ketika kita bersukacita dalam pengharapan, kita dapat bersyukur, berbahagia, menantikan pengharapan itu akan terjadi. Sekalipun sebetulnya keadaan yang sedang kita alami itu tidak baik-baik saja. Namun dengan bersukacita kita dapat bersyukur serta mensyukuri apapun yang sedang terjadi. Karena kita perlu ingat bahwa ucapan syukur adalah pintu gerbang mujizat. Semakin banyak kita bersyukur, akan banyak hal-hal terduga yang tidak pernah kita tahu akan datang dalam kehidupan kita. Nah, dengan sikap itu kita juga sedang beriman bahwa harapan kita akan terjadi. Karena kita tahu dan menyadari harapan yang kita miliki itu kita letakkan pada kaki Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan diiringi kita selalu memperkatakan perkataan yang baik dan positif supaya dapat membangkitkan iman. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap memiliki hati yang bersukacita dalam pengharapan kehidupan kita. Yang kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Sabar, iya, hanya satu kata yang terdiri dari 5 huruf saja. Satu kata ini mudah sekali untuk diucapkan, namun prakteknya amat sangat susah. Oleh sebab itu latihannya itu selalu dan setiap waktu lewat proses kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Sabar dalam kesesakan itu berarti kita mau menunggu waktu Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Jadi kita tidak akan pernah mengambil jalan pintas untuk menuruti kemauan kita sendiri. Kita tidak akan melakukan atau menghalalkan segala cara, melakukan apapun tidak peduli resikonya untuk menuruti kemauan kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita
sabar dalam kesesakan itu kita akan rela dan tekun menantikan waktu Tuhan tanpa harus mempersoalkan apakah harapan kita itu cepat terkabul atau lama terkabulnya. Dan tentunya sambil kita itu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Belajar sabar itu menerima keadaan akan membuat kita tenang, ya tubuh kita, ya pikiran kita. Belajar sabar itu juga memberi kesempatan untuk kita menikmati setiap proses kehidupan yang kita alami. Dan bersabar itu membuat kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu semua ada di bawah kuasa Tuhan, dan pastinya tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan percayalah, dalam segala hal yang kita lewati itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jadi saudara yang terkasih, mari kita terus belajar untuk dapat bersabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bertekun itu asal katanya adalah tekun ya, jadi yang artinya itu selalu dilakukan. Nah, bertekun dalam doa berarti kita ini rajin berdoa, selalu berdoa. Nah, saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka tetap ada satu hal yang pasti bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Jadi doakanlah dengan tidak putus-putus apa yang menjadi harapan kita pada Tuhan. Dengan berdoa kita yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Baik. Dengan berdoa kita memasrahkan dan menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan bertekunlah dalam usaha apapun yang bisa kita kerjakan, asalkan itu baik dan halal tentunya. Tekunlah sedikit demi sedikit apa yang bisa kita kerjakan untuk dapat meraih harapan kita. Dan percayalah, ketika kita bertekun dalam doa, dalam usaha kita, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Saat kita berdoa, berarti kita sudah pasrah dan berserah kepada Tuhan. Jadi sekalipun harapan kita tidak terwujud, percayalah, Tuhan itu sanggup memberikan harapan lain, harapan yang terbaik untuk hidup kita. Dengan berdoa, kita tidak akan kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi marilah terus bertekun di dalam doa, karena ada kuasa di dalam doa yang senantiasa kita panjatkan dengan tidak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Jangan takut untuk mempunyai harapan. Selama harapan itu kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita tidak berdiam diri. Melangkah, melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan segenap hati dan meminta hikmat serta berkat dari Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua.